Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agus Budianto dari program studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas atau presentasi hasil dari KKL yang telah kami lakukan pada tanggal 30 Januari kemarin sampai tanggal 5 Februari di PTPN 12 Wonosari, Malang. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, kepada yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Industri, beliau Bapak Gunawan Muhammad STMT, dan kepada yang terhormat Ibu Nur Naili Azad STMT sebagai dosen pembimbing lapangan saya selama KKL. Dan tak lupa kepada seluruh staf dan karyawan dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara serta panitia KKL yang telah mendukung program KKL kami selama beberapa hari kemarin. Secara singkat dari PTPN 12 Wonosari. PTPN 12 Wonosari ini terletak di lereng Gunung Arjuna dengan ketinggian kurang lebih 1250 mdpl, berada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Perkebunan PTPN 12 ini, khususnya yang untuk di Wonosari, ini kurang lebih sekitar 714 hektar. Pertama kali dibuka pada tahun 1875 oleh Karel Rudolf Boska, dia penjajah Belanda, dan kemudian 1942 diambil alih oleh Jepang. Setelah Jepang kembali ke negaranya, kemudian diambil alih oleh PTPN 12. Langsung saja, untuk proses yang berada di PTPN 12 Wonosari ini, dia fokusnya untuk perkebunan teh atau pengolahan teh. Jadi dia dimulai dari proses pemetikan, kemudian pengangkutan, penerimaan, pelayuan, pengeringan, sortasi, penyimpanan, kemudian pengiriman. Untuk proses pemetikan itu sendiri ada dua cara. Ada yang pemetikan secara manual, kemudian ada yang pemetikan menggunakan mesin. Dan untuk daun-daun yang dipetik meliputi pucuk plus 3 daun muda, kemudian pucuk burung plus 3 daun muda, kemudian lembar muda, pucuk-pucuk ini atau daun-daun ini bisa dipetik lagi setelah 7 sampai 14 hari pemetikan. Jadi setelah dipetik 1 minggu sampai 2 minggu baru bisa dipetik lagi, seperti itu. Kemudian setelah dipetik, ditimbang, dimasukkan dalam tas rajut kurang lebih 20 kilo per tas rajut. Setelah itu melalui proses angkut dibawa ke pabrik. Setelah sampai pabrik, di penerimaan barang dia ditimbang kembali untuk cross check tonase dari kebun masuk ke pabrik itu
di cross check sesuai enggak timbangannya, seperti itu. Proses berikutnya setelah penerimaan barang, dia masuk ke proses pelayuan. Proses pelayuan ini dilakukan di mesin watering trough dengan suhu 27 derajat Celcius. Di proses pelayuan ini, kadar air yang ada di daun teh ini diturunkan sekitar kurang lebih 30-33%. Jadi kadar air yang terkandung di dalam daun teh ini setelah proses pelayuan itu masih sekitar 67-70%, seperti itu. Setiap 2 jam sekali dilakukan monitoring di proses pelayuan ini, di mesin ini, dan 6 jam sekali dibalik, seperti itu. Waktu proses atau lama proses pelayuan ini 8-12 jam ketika musim kemarau, dan 12 jam sampai 18 jam ketika musim penghujan. Setelah dilakukan proses pelayuan, kemudian proses selanjutnya yakni pengeringan. Proses pengeringan dilakukan di mesin VFBD Kilburn dengan suhu masuknya itu 128 derajat Celcius dan suhu outputnya 80-85 derajat Celcius. Lama pengeringannya sekitar 18-25 menit. Dan di proses ini daun benar-benar sampai kering. Moistur yang atau kadar air pada daun teh ini tinggal 3-4%. Setelah proses pengeringan dilakukan proses sortasi. Jadi dia memisahkan antara daun teh dan partikel-partikel pengganggu yang lain. Jadi misalnya ada gagang-gagang dari daun lain atau kemasukan partikel lain ketika proses, itu dia dipisah menggunakan mesin green leaf sifter. Mesin ini seperti mesin air. Kemudian setelah selesai sortasi dilakukan penggilingan. Penggilingan ini menggunakan mesin CTC. CTC di sini artinya crushing, tearing, and curling. Jadi dihancurkan, dipatah-patah, dipotong-potong, kemudian di curling. Jadi seperti dibuat menggumpal untuk teh yang sudah digiling. Kemudian setelah proses penggilingan, dia akan masuk di proses fermentasi. Jadi karena di PTPN 12 Wonosari ini membuatnya teh hitam, jadi setelah digiling dia harus masuk ke mesin fermentasi untuk mendapatkan aroma, kemudian rasa dan warna sesuai yang diinginkan mereka. Di proses fermentasi ini ada 5 tahapan pada mesinnya, namanya fermented mesin, dengan suhu 25 derajat Celcius dan ketebalan dasnya atau tehnya tadi itu kurang lebih sekitar 5-7 cm gitu. Setelah itu dia disampling secara organoleptik atau indrawi untuk mengetahui rasanya itu sudah sesuai atau belum gitu. Setelah itu mereka masuk di proses packaging. Di proses packaging ini
dia menggunakan paper sack. Jadi saknya itu terbuat dari kertas dengan volume 50 sampai 60 kg per paper sack. Setelah itu mereka menyimpan. Nah, untuk penyimpanan mereka memberikan batasan tumbukan maksimal itu 20 sak per palet. Seperti itu. Dan untuk penyimpanannya sendiri juga benar-benar harus terjaga untuk menjaga kualitas dari teh tersebut. Mulai dari kelembapan ruang, kemudian ada aroma yang mengganggu atau apa, itu tidak boleh masuk ke dalam ruang penyimpanan tersebut. Karena jika ada bau-bauan menyengat, kemudian bau-bau lain yang mengganggu, itu akan mempengaruhi dari teh itu sendiri, begitu. Kemudian untuk pengirimannya atau pemasarannya itu berada di Surabaya. Untuk pengiriman sendiri, kendaraan yang dipakai juga tidak boleh ada partikel pengganggu. Mulai dari kendaraannya harus kering, tidak boleh terlalu lembab, kemudian tidak boleh ada bau-bau lain, dan juga harus menggunakan terpal double untuk menjaga kualitas mereka selama perjalanan saat dikirim. Untuk perbedaan proses, ada teh hitam, teh hijau, kemudian teh putih. Untuk mendapatkan teh hitam itu ada proses fermentasi. Tapi untuk teh hijau itu tidak perlu, jadi dia hanya dicacah. Kemudian kalau teh putih yang diambil itu hanya pucuknya saja, dan harganya lebih mahal untuk yang teh putih. Oke, untuk kantor pemasarannya mereka berada di Jalan Raja Wali nomor 44 Surabaya dengan nama produk teh Rolas. Untuk kualitasnya sendiri nih, kualitas atau jenis mutu yang nomor 1 itu Mekodas dan Das 1. Kualitas yang nomor 2 Das 2, dan untuk yang kualitas ketiga itu Local Tea Wash. Jadi mereka mempunyai beberapa jenis tingkatan kualitas. Karena ketika kualitas yang kurang bagus, mereka ekspor, tentunya kan tidak mungkin bisa diterima oleh customer yang sudah terbiasa dengan kualitas yang paling bagus gitu. Untuk pengirimannya sendiri, mereka menerapkan sistem first in first out, kemudian delivery order. Jadi
yang pertama masuk juga yang pertama keluar. Jumlah kapasitas mereka sendiri itu kurang lebih 1000 ton per tahun. Lumayan banyak sih untuk, ya memang harus dituntut banyak ya, karena mereka ini termasuk BUMN untuk PTPN sendiri. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan dari hasil KKL saya di PTPN 12 Wonosari, Malang. Semoga informasi ini dapat memberikan pengetahuan yang baru untuk teman-teman dan juga untuk saya sendiri sih khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.